Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan menampilkan 3 metode pemilihan yang bisa dilakukan pada aplikasi Pascal. Metode yang pertama adalah pemilihan sederhana. Pemilihan ini digunakan untuk menentukan sendiri mana ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Dengan rumus, if kondisi, then statement 1, else statement 2, and. Dari rumus tersebut bisa diilustrasikan bahwa jika suatu kondisi menghasilkan nilai true, maka statement satulah yang akan dijalankan atau digunakan. Sebaliknya, jika kondisi tersebut menghasilkan nilai false, maka digunakanlah statement kedua. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menggunakan kondisi di mana kita harus menentukan mahasiswa yang dinyatakan lulus atau tidak, dengan syarat bahwa nilai ujian mahasiswa tersebut adalah lebih dari sama dengan 60. Nah, setelah kita menentukan kondisinya, kita buka aplikasi Pascal, File, New, dan akan keluar tampilan seperti ini. Lalu, pertama kita akan tulis program. Program sendiri adalah untuk menamai program. Pada kali ini akan aku beri nama yaitu pemilihan sederhana. Selanjutnya, tulis use. Lalu var. Nah, pada kesempatan kali ini, yang menjadi kategorinya adalah nilai, maka akan aku tulis nilai, lalu real, karena nilai tersebut bisa bernilai koma. Lalu begin sendiri untuk mengawali program jika setelah di run. Lalu clrsgr, lalu tulis write-len sendiri jika kita run programnya. Write-len sendiri akan menampilkan apa yang harus diinput. Karena kali ini adalah nilai, maka akan aku tulis masukkan nilai mahasiswa. Selanjutnya, aku tulis readlen. Readlen di sini berguna untuk membaca apa yang telah dimasukkan seseorang untuk diproses selanjutnya. Di readlen sendiri kita harus tulis seperti ini sesuai dengan apa yang ada di varian. Selanjutnya, if nilai lebih dari sama dengan 60, then write-len mahasiswa lulus mata kuliah A. Lalu else di sini menggunakan jika nilai yang diinput itu kurang dari sama dengan 60, maka akan digunakan ini. Aku masukkan mahasiswa tidak lulus mata kuliah A. Selanjutnya kita klik readlen, lalu N. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, mari kita teliti. Jangan sampai ada kurang titik komanya atau apapun yang akan mengganggu proses run. Setelah kita teliti, maka kita coba run. Pertama, kita harus save filenya. Akan ku save sebagai ABC agar lebih mudah. Nah, setelah jika itu sudah benar, maka akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Lalu kita coba masukkan dengan nilai 76. Lalu kita enter, maka akan hasil keluar seperti ini. Metode selanjutnya adalah pemilihan majemuk. Pemilihan ini digunakan di saat kita mendapati kondisi yang lebih kompleks dari kondisi yang sebelumnya. Sehingga jika kita lakukan dengan pemilihan sebelumnya, itu kurang tepat. Nah, dalam pemilihan ini memiliki rumus yaitu if, kondisi, and, kondisi 2, dan pernyataan 1, else pernyataan 2. Nah, dari rumus tersebut, bisa kita artikan bahwa suatu kondisi 1 dan kondisi 2 menghasilkan nilai true, maka statement 1 yang akan digunakan. Namun, jika sebaliknya, kondisi 1 dan kondisi 2 menghasilkan nilai false, maka statement 2 lah yang akan dijalankan. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku akan menggunakan kondisi di mana kita harus menentukan mahasiswa itu lulus dengan predikat cum laude atau tidak, dengan ketentuan mahasiswa harus memiliki nilai IPK lebih dari 3,5 dan waktu belajar atau waktu studi kurang dari 4 tahun.
Nah, selanjutnya kita buka aplikasi file, new. Kita tulis seperti tadi, program. Aku kasih nama programnya adalah predikat. Use var. Karena kali ini kita menggunakan dua kondisi, maka kita tulis yang pertama IPK, koma, waktu studi, lalu kita gunakan adalah real. Lalu begin. Setelah itu kita tulis write learn. Yang pertama adalah masukkan nilai IPK, lalu kita tulis read learn dengan kurung buka IPK sesuai dengan apa yang ada di varian, lalu di bawahnya ditulis write learn. Yang kali ini akan kutulis masukkan waktu studi. Lalu kita tulis read learn lagi dengan kurung buka waktu studi sesuai dengan apa yang kita tulis di varian. Selanjutnya kita tulis if kurung buka IPK lebih dari sama dengan 3,5 and waktu studi kurang dari 4, then write learn lulus dengan predikat cum cloud. Jika tidak, kita tulis else write learn lulus tanpa predikat cum cloud. Selanjutnya read learn lalu n. Jangan lupa untuk selalu meneliti titik koma ataupun tanda kurung yang ada di program tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Setelah diteliti, maka kita run. Kita dengan file predikat. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba masukkan nilai IPK 3,7, lama studinya 4. Nah, akan keluar output seperti ini. Yang terakhir atau metode yang ketiga adalah metode pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah pemrograman dan perlu membuat keputusan di mana harus dibuat dengan beberapa alternatif. Nah, alternatif tersebut itu lebih dari 2. Dengan rumus yaitu if kondisi 1 dan pernyataan 1, else if kondisi 2 dan pernyataan 2, dan seterusnya. Nah, untuk kondisi atau permasalahan yang akan aku pakai untuk metode ini adalah di mana kita harus mengkonversi nilai mahasiswa jika nilai tersebut lebih dari sama dengan 80 itu adalah A, interval antara 70 sampai 80 adalah B, interval 55 sampai 70 C, 40 sampai 55 adalah D, dan di bawah 40 adalah E. Nah, setelah kita menentukan kondisinya, kita buka lagi aplikasi Pascal, klik file, klik new. Nah, kita tulis program seperti yang tadi, akan kutulis konversi, lalu use CRT, lalu var nilai karena kita menggunakan nilai sebagai kategorinya, lalu menggunakan integer. Kenapa integer? Karena pada kali ini nilainya itu tidak ada yang koma, jadi nilainya benar-benar pure angka tanpa koma. Jika kita menggunakan nilai yang menggunakan koma, maka kita gunakan real seperti yang sebelumnya. Lalu kita klik begin, lalu kita write learn, masukkan nilai mahasiswa,
lalu tulis write len nilai sesuai apa yang tadi kita tulis di varian, lalu kita tulis if nilai lebih dari sama dengan 80, then write len nilai A. Selanjutnya, karena interval antara 70 sampai 80, kita berikan jarak atau menjorok dalam, kita tulis else if nilai lebih dari sama dengan 70, then write len nilai B. Selanjutnya, interval 55 sampai 70, kita berikan jarak menjorok lagi. Kita tulis else if nilai lebih dari sama dengan 55, then write len nilai C. Selanjutnya adalah interval antara 40 sampai 55, kita berikan jarak menjorok lagi. Kita tulis else if nilai lebih dari sama dengan 40, then write len nilai D. Selanjutnya, karena selanjutnya adalah yang kurang dari 40, maka kita tulis kembali ke titik awal, dikembalikan. Kita tulis else write len nilai E. Kita tulis write len lalu N. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, mari kita koreksi lagi apakah ada kesalahan. Nah, di sini saya ada kesalahan, harusnya kurung tutup. Kita cek lagi apakah sudah benar. Kalau kita sudah merasa benar, kita klik run. Aku akan tulis konversi 1, lalu oke. Nah, akan keluar seperti ini. Coba kita masukkan nilai mahasiswanya adalah 68. Kita enter. Nah, akan keluar nilai C. Nah, sekian apa yang bisa saya tampilkan atau saya ajarkan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.